Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 di sini akan menjelaskan tentang proposal bisnis kami, yaitu foldable eco coaster sebagai aksesoris kria ramah lingkungan bagi pekerja kreatif. Perkenalkan, nama saya Reina Dewi Aprilianti dengan NIM 23025 Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari foldable eco coaster, aksesoris kria ramah lingkungan bagi pekerja kreatif. Saat ini, tren work from cafe atau yang biasa kita sebut dengan WFC bukan lagi sekedar gaya hidup, tapi sudah menjadi kebutuhan bagi para mahasiswa maupun pekerja kreatif. Bayangkan, hanya dalam 3 bulan terakhir, di tahun 2025 kemarin, ada sekitar 110 kafe dan resto baru yang muncul di Malang. Dengan estimasi total mencapai 1.500 usaha kuliner aktif. Wilayah seperti Lowokwaru dan Klojen menjadi pusat kepadatan dari aktivitas ini. Namun, ada masalah kecil yang sering kita abaikan, tapi berdampak besar, yaitu embun air dari minuman dingin. Yang pertama, ini memicu peningkatan limbah tisu karena orang sering menggunakan untuk menyeka meja. Yang kedua, ada risiko nyata kerusakan perangkat elektronik, seperti laptop, akibat dari rembesan air tersebut. Yang ketiga, coaster atau tatakan gelas yang ada di kafe biasanya tidak portable dan kurang estetik untuk dibawa-bawa kemana-mana. Inilah mengapa kami menghadirkan foldable eco coaster, sebuah solusi aksesoris kria yang fungsional, eco-friendly, dan tetap stylish bagi para pekerja kreatif maupun mahasiswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk dan deskripsi usaha. Yang pertama kita akan membahas tentang produk. Foldable Eco Coaster merupakan inovasi produk kria ramah lingkungan yang dirancang sebagai tatakan gelas multifungsi dengan konsep portable dan estetis. Produk ini dibuat dari limbah plastik daur ulang yang diproses hingga menjadi material padat, ringan, dan tahan lama. Keunggulan utama produk ini terletak pada desain yang dibuat agar bisa dilipat, sehingga mudah dibawa untuk kemana-mana, terutama untuk mendukung mobilitas dari pekerja kreatif ataupun mahasiswa yang suka melakukan WFC. Lalu, pada saat tidak digunakan, coaster tersebut dapat dilipat menjadi ukuran lebih kecil dan dialihfungsikan sebagai gantungan tas yang memiliki nilai estetika. Secara teknis, produk ini memiliki diameter sekitar kurang lebih 10 cm dengan ketebalan 3-5 mm dan dapat dilipat menjadi ukuran lebih kecil sekitar 5-6 cm. Sistem lipatnya menggunakan mekanisme kuncian fleksibel yang dipadukan dengan magnet agar mudah digunakan dan tetap presisi. Selain itu, materialnya dilapisi coating ramah lingkungan yang bersifat waterproof, sehingga mampu menahan embun air tanpa merusak struktur dari produk. Dari segi visual, setiap eco coaster memiliki tampilan unik karena berasal dari limbah plastik daur ulang, yang menghasilkan pola dan warna yang berbeda pada setiap produk. Hal ini memberikan nilai eksklusivitas sekaligus memperkuat identitas sebagai produk eco-friendly. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi usaha. Usaha foldable eco coaster merupakan bisnis di sektor industri kreatif yang berfokus pada pengembangan produk kria berbasis prinsip keberlanjutan dan ekonomi sirkular. Usaha ini memanfaatkan limbah plastik sebagai bahan baku utama yang diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Secara bisnis, usaha ini menargetkan mahasiswa dan pekerja-pekerja kreatif, khususnya mereka yang memiliki gaya hidup WFC dan kepedulian terhadap isu lingkungan.
Produk diposisikan tidak hanya sebagai alat fungsional, tetapi juga sebagai produk lifestyle yang mencerminkan identitas modern, praktis, dan sadar lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Brigita Thea Graciela dengan NIM 23025360148. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model bisnis produk e-coaster kami melalui 6 aspek utama berikut. Yang pertama adalah who, yaitu siapa target market dari produk e-coaster ini. Target utama kami adalah mahasiswa dan pekerja kreatif yang memiliki gaya hidup work from cafe atau WFC, serta para pecinta aksesoris unik. Yang kedua yaitu what. Untuk aspek what atau apa, itu ada masalah yang kami selesaikan adalah dari pengalaman pribadi dan orang-orang di sekitar kami yang memiliki budaya WFC tersebut. Dan ketergantungan mereka pada tisu sekali pakai di kafe karena embun air dari minuman yang seringkali merusak meja dan perangkat elektronik. Di sini kami juga fokus ke penggunaan tisu yang berlebihan tersebut yang sebenarnya bisa diatasi dengan ketersediaan coaster atau tatakan gelas. Selanjutnya adalah how atau solusi. Untuk solusinya sendiri adalah produk kami yang berupa coaster praktis yang dapat dilipat dan mudah dibawa kemana-mana saja. Lalu selanjutnya adalah money. Untuk money ini kami menerima pembayaran baik secara tunai maupun cashless, QRIS atau transfer. Lalu untuk aspek mode atau benteng pertahanan, keunggulan kami terletak pada material limbah plastik daur ulang yang kokoh namun ringan, serta dengan desain multifungsi yaitu sebagai gantungan kunci. Yang terakhir untuk aspek revenue atau pendapatan, fokus pendapatan kami adalah model B2B atau business to business, di mana kami akan menjual supplies tetap bagi kafe dengan produk yang bisa di-custom sesuai dengan branding mereka. Nah, untuk bagian selanjutnya, saya akan membahas mengenai bagaimana posisi e-coaster dibandingkan dengan pemain lain, kompetitor lain di pasar. Di sini kami membandingkan bisnis produk kami dengan usaha Love Home dan usaha Vertere yang juga menjual produk coaster. Dari tabel analisis berikut dapat dilihat jika dari segi harga, e-coaster sangat kompetitif dengan angka 30.000 untuk harga jualnya. Jadi lebih terjangkau dibandingkan kompetitor yang berada di kisaran 35 hingga 47.000. Nah, dari sisi bahan dapat dilihat adanya perbedaan dengan coaster Love Home yang terbuat dari kayu dan coaster Vertere yang terbuat dari plastik tutup botol. Untuk coaster kami sendiri akan mirip dengan produk Vertere, namun kami akan menggunakan limbah plastik yang secara umum dan mencakup lebih banyak daripada hanya tutup botol. Nah, namun perbedaan yang paling mencolok ada pada positioning statement. Jika kompetitor lain memposisikan diri sebagai home decor atau hiasan rumah, e-coaster kami hadir sebagai fungsional aksesoris, yang artinya produk kami tidak hanya digunakan sebagai alat rumah tangga, namun juga sebagai aksesoris yang menyesuaikan dengan zaman sekarang dan juga target market kami, yaitu generasi muda. Nah, produk kami lebih relevan untuk mobilitas tinggi juga, seperti generasi muda pelajar dan pekerja yang sering WFC, karena desainnya yang menonjolkan fungsi dan kemudahan di bawah ini. Nah, nilai plusnya sendiri adalah desain kami yang unik sehingga juga menarik bagi generasi muda zaman sekarang, yang juga mementingkan nilai estetis dari suatu produk. Nah, mari kita lihat lebih dalam mengenai analisis kompetitor e-coaster melalui analisis SWOT berikut. Nah, yang pertama yaitu adalah strength atau kekuatan. Di sini e-coaster unggul karena materialnya yang waterproof, ringan, dan juga memiliki desain foldable atau bisa dilipat, dan sehingga hemat ruang. Nah, adanya fitur gantungan kunci juga memastikan produk ini tidak mudah hilang dan praktis dibawa kemana saja.
Untuk weakness dari e-coaster, kami menyadari bahwa adanya persepsi material plastik itu kadang dianggap kurang premium. Selain itu, ada juga risiko pada ketahanan engsel yang jika digunakan dalam jangka panjang secara kasar, itu mungkin bisa cepat rusak. Nah, namun hal ini terus kami mitigasi melalui kualitas finishing yang lebih baik, yaitu melalui proses coating dengan resin. Lalu melihat dari sisi eksternal, untuk peluang atau opportunities, tren eco-living dan gaya hidup estetik terus meningkat di zaman sekarang. Nah, kami melihat potensi besar dalam melakukan kolaborasi dengan kafe sebagai merchandise atau produk lifestyle. Untuk variasi warna dan pola dari limbah plastik juga akan memberikan keunikan visual yang tidak terbatas. Lalu yang terakhir yaitu adalah ancaman atau threats. Tantangan utama untuk produk kami datang dari produk massal murah berbahan karet atau silikon di pasar, seperti usaha Love Home dan Fairy Tere tadi. Namun kami percaya nilai keberlanjutan dan desain unik kami dapat memenangkan ketertarikan konsumen yang eco-conscious, terutama bagi generasi muda. Sebagai ringkasan, inilah lean canvas dari EcoCoaster. Kami berangkat dari masalah minimnya penyediaan coaster di kafe dan penggunaan tisu yang berlebihan. Untuk unique value proposition kami adalah produk yang eco-friendly, multifungsi, portable, dan sustainable. Nah, secara finansial model bisnis ini sangat sehat karena harga jual yang relatif terjangkau untuk publik, yaitu Rp30.000, dan total biaya untuk HPP dan harga produksi itu untuk satu e-coaster itu Rp14.700 dan laba bersih per unit Rp15.300 dan untuk margin keuntungannya 51%. Dengan margin yang mencapai 51%, e-coaster bukan hanya solusi bagi lingkungan, tetapi juga merupakan bisnis yang memiliki profitabilitas tinggi dan prospek pertumbuhan yang kuat di market, di media sosial, dan di kolaborasi B2B, business to business yang sudah saya sebutkan tadi. Sehingga e-coaster ini dapat menjadi perubahan kecil untuk dampak lingkungan yang besar. Baik, sekian presentasi mengenai model bisnis dan analisis kompetitor e-coaster. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Nurul Hidayatus Soliha akan menjelaskan tentang analisis pasar dari e-coaster. Produk e-coaster ini sendiri berada di antara Red Ocean dan Blue Ocean, karena dari sisi produk, coaster termasuk Red Ocean karena faktor banyak kompetitor, harga yang terbilang terjangkau, dan juga diferensiasi yang rendah. Namun, e-coaster mencoba keluar dari persaingan tersebut dengan menghadirkan nilai baru seperti fitur-fitur foldable, portable, dan juga fungsi sebagai lifestyle accessory. Sedangkan Blue Ocean dari produk e-coaster ini terletak pada perubahan cara pandang terhadap fungsi produk. Jadi e-coaster tidak lagi diposisikan hanya sebagai tatakan gelas, tapi sebagai bagian dari lifestyle produk yang portable dan multifungsi. Produk ini dirancang tidak hanya digunakan di meja, tetapi juga bisa dilipat, dibawa, dan bahkan digantung sebagai aksesoris. Selain itu, e-coaster menggabungkan 3 nilai utama sekaligus, yaitu fungsi, estetika, dan keberlanjutan. Hal ini menjadikannya bukan sekadar alat, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi gaya hidup yang lebih mindful dan peduli lingkungan. Jadi, produk ini tidak lagi sebagai sekadar tatakan gelas, namun dikembangkan menjadi lifestyle item yang portable, foldable, dan juga memiliki fungsi tambahan. Dengan menyasar kebiasaan work from cafe dan gaya hidup mobile, e-coaster berpotensi masuk ke Blue Ocean karena menciptakan kategori baru yang lebih spesifik dan memiliki persaingan lebih rendah. Selanjutnya untuk target market dan audiens dari e-coaster ini menyasar kepada Gen Z dan milenial muda. Kedua generasi ini dipilih karena mereka mendominasi budaya dan lifestyle work from cafe serta memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap isu lingkungan.
Selain itu, mereka cenderung menyukai produk yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki nilai estetika dan terasa relatable dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, dari Gen Z karena dikenal lebih mobile dan fleksibel, juga sangat memperhatikan visual dan nilai sebuah produk. Mereka jadinya cenderung tertarik pada produk yang unik dan memiliki unsur sustainability. Sementara itu untuk karakteristik milenial muda, yaitu lebih rasional dalam mengambil keputusan pembelian dengan mempertimbangkan fungsi, durability, dan juga efisiensi. Oleh karena itu, eCoaster dirancang untuk menjawab kebutuhan kedua generasi tersebut melalui produk yang praktis, estetik, sekaligus ramah lingkungan. Kemudian untuk pendekatan komunikasi, eCoaster menggunakan pendekatan komunikasi emosional dan juga problem solving, yaitu menyasar orang yang sering bekerja di kafe dan butuh solusi praktis untuk masalah kondensasi di gelas sehari-hari. Segmentasinya sendiri menyasar kepada mahasiswa, freelancer, dan juga pekerja remote usia 18 sampai 30 tahun di kota dengan budaya work from cafe yang tinggi seperti Malang, Surabaya, maupun Jakarta. Juga untuk orang-orang yang peduli lingkungan, estetik, dan aktif di kafe. Untuk strateginya sendiri yaitu eCoaster akan menampilkan situasi yang relatable, misal seperti meja basah atau laptop yang hampir terkena air, dan dari situlah kemudian dijawab dengan solusi hadirnya eCoaster. Positioning teman kerja yang peduli juga dilakukan untuk menampilkan alas gelas lipat yang praktis dibawa kemana-mana, dan juga melindungi meja dan laptop dari kondensasi sekaligus sebagai upaya untuk berkontribusi pada pengurangan sampah lewat bahan daur ulang. Pendekatan ini dirasa efektif karena Gen Z dan milenial merespons dengan pendekatan empati, bukan sekadar iklan produk, dan juga produk ini menggabungkan fungsi dan juga kepedulian lingkungan dalam satu produk. Untuk model bisnis sendiri, eCoaster menjalankan 3 model bisnis sekaligus. Yang pertama adalah circular business model, itu sebagai fondasinya, menggunakan bahan baku yang diambil dari limbah tutup botol yang kemudian diproduksi menjadi eCoaster. Kemudian dikemas dengan kain. Sisa produksi pun juga di-upcycle kembali karena tidak ada bahan yang terbuang. Kemudian desainnya yang foldable dan tahan lama juga memastikan produk ini tahan lama dan juga tidak cepat dibuang. Yang kedua ada model business to business, yang diantaranya eCoaster disuplai ke Eco Cafe, kemudian bisa digunakan sebagai souvenir corporate atau perlengkapan event organizer wedding dengan minimum pemesanan 100 item. Kerjasamanya bersifat jangka panjang berbasis kontrak dan pendekatan dilakukan dengan langsung ke tim corporate social responsibility perusahaan maupun event organizer itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah direct to consumer, yaitu menjual langsung ke konsumen tanpa perantara seperti lewat TikTok Shop, Instagram Shop, dan juga Marketplace. Dengan cara ini, harga bisa dikontrol yaitu 30.000 per item. Branding juga tetap konsisten dan juga data konsumen bisa digunakan langsung untuk pengembangan produk ke depannya. Untuk strategi pemasaran 4P, eCoaster menerapkan strategi pemasaran 4P mix marketing yang saling mendukung satu sama lain. Dari sisi produk sendiri, coaster ini dibuat dari limbah tutup botol yang menghasilkan corak marble unik di setiap produknya. Desainnya juga foldable dengan engsel yang kuat, berfungsi ganda sebagai coaster sekaligus aksesori gantungan, dan dikemas dengan kain tanpa menghasilkan sampah. Untuk price itu sendiri, eCoaster menggunakan strategi premium positioning. Harga satuan untuk konsumen yaitu 30.000 per item, sementara untuk pembelian grosir berada di kisaran 20.000 sampai 30.000 dengan minimum pemesanan 100 item.
Dari sisi place, secara offline produk ini bisa dititipkan di Eco Cafe, Concept Store, dan Art Good Store. Secara online dijual lewat Instagram Shop, TikTok Shop, dan Marketplace dengan kata kunci Sustainable Gift. Untuk jalur bisnis to bisnis, pendekatan dilakukan langsung ke tim corporate social responsibility perusahaan dan juga event organizer. Promotion berfokus pada campaign Carry Your Impact di TikTok dan Reels yang akan didukung oleh influencer di bidang seperti sustainable living, traveler, dan art and design, atau influencer yang sering membuat konten work from cafe dan mengulas produk secara jujur nantinya. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan bab selanjutnya perihal anggaran keuangan pada bisnis kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Esa Rafrisa Rafsanjani dengan NIM 230-253-606-214. Dalam menjalankan suatu bisnis, mestinya kita memerlukan suatu modal. Modal awal yang digunakan untuk memulai suatu usaha. Nah, dalam bisnis kami ini, kami memutuskan untuk menggandeng mitra untuk membantu proses produksi kami. Nah, strategi ini tuh dinamakan dengan outsourcing atau maklon, di mana menggunakan tenaga kerja atau jasa dari pihak ketiga yang dinamakan vendor untuk menyelesaikan sebagian pekerjaan atau operasional tertentu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi bisnis kami. Nah, selanjutnya untuk modal kami membagi dua menjadi belanja modal, aset tetap, dan juga biaya produksi per satu kali produksi atau per satu batch yang bisa menghasilkan 100 unit pitches produk e-coaster. Untuk belanja modal sendiri, kami menghabiskan sebanyak 700.000 dengan deskripsi dua bahan atau dua item, yaitu custom mold, yaitu cetakan untuk membuat produk e-coaster, dan juga peralatan pendukung meliputi obeng, lem, alat jahit manual, dan juga gunting. Untuk komponen selanjutnya yang digunakan dalam membuat produk e-coaster ini dimasukkan dalam biaya produksi yang habis pakai. Nah, komponen tersebut itu meliputi limbah plastik, jasa press, hingga upah produksi yang bisa dilihat dalam tabel berikut ini. Nah, biaya produksi ini kami perhitungkan untuk skala estimasi hasil produknya mencapai 100 pitches dengan total harga mencapai 1.470.000. Nah, untuk selanjutnya modal awal kami dinilai dari penjumlahan biaya produksi dan juga belanja modal tadi. Kami menghabiskan sejumlah Rp2.170.000. Nah, selanjutnya untuk menghitung atau mengestimasikan harga produk, kami harus menghitung dulu harga pokok produksinya. Bisa dihitung dari total biaya produksi per batch dibagi unit yang dihasilkan dalam satu kali produksi. Ketemu dengan nominal 14.700. Itu adalah modal awal untuk satu unit pitches e-coaster. Nah, selanjutnya kami menentukan margin sebesar 51% dengan perhitungan total biaya produksi dibagi dengan sesuai rumusnya, dibagi dengan 1 dikurangi 51%, sehingga ketemu dengan nominal 3 juta dibagi 100 unit, yaitu satu kali produksi tadi. Nah, jadi harga jual satuan untuk satu pitches e-coaster ini disepakati di angka harga Rp30.000. Oke, untuk BEP. Jadi BEP itu adalah kondisi
ketika jumlah pendapatan sama persis dengan total biaya yang dikeluarkan, sehingga usaha itu berada di posisi netral tanpa keuntungan maupun kerugian. Untuk menghitung BEP bisnis kami membaginya dalam dua bentuk, yaitu BEP dalam unit dan juga BEP dalam rupiah. Untuk BEP dalam unit bisa disaksikan di tabel berikut ini, menggunakan rumus total belanja modal dibagi dengan harga jual dikurangi HPP, yaitu 700.000 dibagi dengan 30.000 dikurangi 14.700, sehingga ketemu BEP unitnya adalah 46 unit. Artinya produk kami harus terjual sebanyak 46 unit dari 100 pieces produksi di awal tadi, atau 100 pieces satu kali produksi tadi, untuk mengembalikan seluruh modal awal yang sudah kami keluarkan pada perhitungan tadi. Selanjutnya ada BEP dalam rupiah. Rumusnya yaitu BEP unit dikali harga jual. BEP unit tadi kami ketemu sejumlah 46 unit dikali dengan harga jual yaitu 30.000, dan setelah dijumlahkan ketemu pada nominal 1.380.000. Artinya, bisnis kami dianggap mencapai titik impas setelah total uang masuk atau omsetnya itu mencapai nominal 1.380.000. Nah, untuk sisa batch-nya atau sisa unit dalam satu kali batch produksi sejumlah 100 dikurangi 46 sebesar 54 unit. Nah, jika itu terjual semua, akan menjadi keuntungan bersih sebesar 826.200 rupiah. Nah, selain itu kami juga menerapkan struktur organisasi sederhana terhadap 4 anggota dalam bisnis kami. Yang pertama ada founder atau CEO sebagai pengelola utama dalam keseluruhan bisnis kami. Selanjutnya ada divisi produksi yang bertanggung jawab untuk membuat produk dan developing produk. Selanjutnya ada divisi desain dan kreatif untuk pengembangan inovasi produk ke depannya. Dan juga ada divisi pemasaran dan penjualan untuk menangani penjualan produk kami. Selain itu ada divisi keuangan dan juga administratif. Divisi ini bisa dirangkap oleh founder pada tahap awal untuk efisiensi operasional pada bisnis kami yang baru mulai atau pada tahap berkembang. Sekian dan kami cukupkan presentasi kali ini. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat salah kata yang kami ucapkan. Bersama Ecoster, perubahan kecil untuk dampak lingkungan yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.